Kalau hidup itu berbuah, mengalir tetapi juga menghanyutkan. Menghanyutkan segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu sampah-sampah di dalam aliran air itu, supaya sampah-sampah itu juga ikut mengalir dan hanyut, sehingga nantinya yang ada adalah tinggal aliran air yang sangat bersih. Maka di dalam kehidupan kita, kita bisa merenungkan, kita bisa mencerna apa yang menjadi pesan Yesus pada pagi hari ini. Bagaimana dengan perjalanan hidup kita selama beberapa hari sebelum ini? Apakah kita sudah merenungkan, sudah merefleksikan benar-benar hidup kita ini menjadi hidup yang berkualitas atau belum? Dikatakan berkualitas kalau kita bisa menyadari, hidup yang disadari, tidak hanya mengalir tapi juga disadari. Apakah itu berbuah bagi orang lain dalam perjalanan hidup saya seperti itu, ataukah belum? Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga dengan permenungan ini kita diajak oleh Tuhan yang memiliki belas kasih yang luar biasa kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk selalu berproses supaya kita bisa tumbuh dan akhirnya berbuah lebat, dan buah itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh hidup dalam kebenaran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan tentang hidup yang berkualitas adalah hidup yang selalu menggerakkan segala potensi baik, akhirnya membawa pada berkah-berkah yang kita terima dalam hidup kita sehari-hari. Maka pada pagi hari ini, mengawali perayaan ini, mari kita siapkan hati dan budi kita. Marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kekudusan, Engkau senantiasa memelihara kami dengan aneka karunia. Tuntunlah kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan sesuai yang diajarkan Putramu Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kitab suci berkata, tak kala naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia yang telah turun itu, dialah pula yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah juga yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pewarta Injil, gembala umat, maupun pengajar. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua akan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak kecil yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran atau oleh permainan palsu dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal menuju Kristus Sang Kepala. Daripadanya seluruh tubuh menerima pertumbuhannya
guna membangun diri dalam kasih. Itulah tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah berfirman, "Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup." Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Sokrates di dalam pemikirannya berkata, hidup yang tidak pernah direfleksikan tidak layak dihidupi. Saudara-saudariku yang terkasih, permenungan kita di dalam Injil Lukas, bagaimana Yesus itu memberikan suatu didikan dan sekaligus pengajaran kepada para murid dan secara khusus kepada banyak orang, bahwa mereka seringkali mendebat, mereka seringkali menghakimi tanpa introspeksi, tanpa refleksi bahwa dirinya apakah itu sudah menjadi lebih baik dari orang lain atau belum. Maka di sini ketika orang-orang mengatakan orang Galilea dibunuh oleh Pilatus karena dikatakan sebagai orang yang najis, bahkan darah mereka itu sudah tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Lalu juga ada orang-orang yang mengkritik orang ke-18 orang yang mati sia-sia
ditimpa menara dekat Siloam, dikatakan orang itu mengalami celaka karena perbuatannya yang tidak baik terhadap orang lain. Lalu Yesus sendiri mengatakan, bagaimana dengan kalian yang berkata kepada mereka-mereka yang telah mati dan telah binasa dengan cara seperti itu, bagaimana dengan kalian sendiri? Tetapi kemudian Yesus memberi suatu perumpamaan tentang sebatang pohon ara yang lama tidak bertumbuh selama 3 tahun, tidak ada buahnya, dan di dalam perumpamaan ini ada pengurus kebun anggur atau tukang kebun tadi yang meminta serta memohon kepada pemilik kebun anggur tadi untuk memberi kesempatan 1 tahun lagi. Si pengurus tadi mengatakan, saya akan mencangkul, saya akan memupuk, saya akan menyirami pohon ara itu supaya dia atau barangkali dia bisa berbuah. Jika tidak, ya sudah, tebanglah. Maka kita bisa merefleksikan bahwa pengurus kebun anggur atau tukang kebun tadi itu bisa dikatakan adalah gambaran Allah. Allah ini dikatakan oleh Yesus dalam perumpamaan tadi itu adalah tukang kebun tadi yang selalu memberi kesempatan kepada ciptaannya, selalu memberi kesempatan kepada umatnya untuk terus mengalami suatu proses hidup yang akhirnya berbuah, memberi kesempatan. Lalu kemudian di dalam bacaan pertama tadi, bagaimana Paulus juga menjelaskan bahwa Allah di dalam diri Kristus itu selalu juga memberi kesempatan kepada orang untuk berbuah, untuk bertobat, supaya orang itu juga selalu hidupnya itu akhirnya berkualitas. Maka untuk bisa menjadi berkualitas selalu ada kesempatan, dan kesempatan itu juga harus selalu digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka bagaimana kehidupan itu juga bisa menghasilkan buah yang baik, sikap dan tindakan karya itu bisa menghasilkan buah yang baik. Kuncinya sebagaimana yang dikatakan oleh Sokrates tadi. Dalam sehari apa yang saya lakukan, tutur kata saya, pikiran saya, lalu kemudian tindakan saya, itu saya refleksikan. Apakah itu sudah berdampak baik untuk orang lain, ataukah itu hanya berdampak untuk diri saya sendiri, ataukah itu masih sama sekali tidak ada dampaknya. Sehingga banyak orang mengatakan hidup itu mengalir saja. Dalam pemikiran saya, dalam refleksi saya, tidak hanya mengalir, tetapi membersihkan, memurnikan. Sehingga kalau hanya mengalir, itu bisa dikatakan ya hanya mengalir saja, tapi tidak ada artinya, mengalir tidak ada artinya. Sehingga bisa dikatakan kalau hidup itu berbuah, mengalir tetapi juga menghanyutkan. Menghanyutkan segala sesuatu yang kotor, segala sesuatu sampah-sampah di dalam aliran air itu, supaya sampah-sampah itu juga ikut mengalir dan hanyut, sehingga nantinya yang ada adalah tinggal aliran air yang sangat bersih. Maka di dalam kehidupan kita bisa merenungkan, kita bisa mencerna apa yang menjadi pesan Yesus pada pagi hari ini, bagaimana dengan perjalanan hidup kita selama beberapa hari sebelum ini. Apakah kita sudah merenungkan, sudah merefleksikan benar-benar hidup kita ini menjadi hidup yang berkualitas atau belum? Dikatakan berkualitas kalau kita bisa menyadari, hidup yang disadari, tidak hanya mengalir tapi juga disadari. Apakah itu berbuah bagi orang lain dalam perjalanan hidup saya seperti itu, ataukah belum? Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga dengan permenungan ini kita diajak oleh Tuhan yang memiliki belas kasih yang luar biasa kepada kita, memberi kesempatan kepada kita untuk selalu berproses supaya kita bisa tumbuh dan akhirnya berbuah lebat, dan buah itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini, kami minum dari piala ini. Waktu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Mereka yang hidup menurut daging memerlukan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kedamaian, melalui kurban putramu, Engkau telah menganugerahkan belas kasih kepada kami
Kuatkanlah kami agar selalu setia kepada putra-Mu dengan berani berpaling dari dosa-dosa, sampai kami Kau jadikan layak mengikuti perjamuan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari pergilah, misa sudah selesai.